Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat pintar di channel Buka Buku. Belajar menyenangkan bersama Ibu Wulan. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-1. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita terima dan pelajari pada hari ini dapat berguna, bermanfaat, dan menyenangkan. Sebelumnya, kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang, kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini, mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Kemarin kita sudah mempelajari kebersamaan dalam keberagaman tentang budaya. Hari ini kita belajar tentang kebersamaan dalam keberagaman agama. Marilah kita simak teks berikut ini. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Teks yang tadi adalah paragraf ke-1 dari judul Bekerja Sama dalam Keberagaman. Kita lanjutkan untuk paragraf yang kedua. Mari kita baca untuk paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Kemudian kita membaca untuk paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memerintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Setelah kalian memahami dan membaca teks tentang bekerja sama dalam keberagaman, berikut ini adalah contoh untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada paragraf 1 dan 2. Mari kita simak sebagai berikut.
Paragraf ke-1 mempunyai 7 kalimat. Sedangkan gagasan pokoknya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sedangkan sebagai gagasan pendukung adalah 6 kalimat selanjutnya. Karena gagasan pendukung adalah penjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung tersebut adalah sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Gagasan pendukung selanjutnya, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian gagasan pendukungnya lainnya, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Gagasan pendukung berikutnya, Udin dan Beni membawa benang kasur. Gagasan pendukung selanjutnya, mereka berkumpul di halaman depan rumah. Dan gagasan pendukung terakhir, keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Nah, ini tadi adalah contoh dari paragraf ke-1 untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Untuk selanjutnya, marilah kita lihat contoh dari paragraf kedua, menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada paragraf kedua, terdapat 7 kalimat. Sedangkan yang menjadi gagasan pokok adalah saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Nah, sedangkan yang menjadi gagasan pendukung adalah 6 kalimat selanjutnya, karena sebagai penjelas dari gagasan pokok. Gagasan pendukung tersebut adalah Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Gagasan pendukung selanjutnya, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Kemudian gagasan pendukung selanjutnya, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Gagasan pendukung selanjutnya, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Gagasan pendukung selanjutnya, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Sedangkan gagasan pendukung terakhir dari paragraf kedua adalah keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Demikian tadi contoh yang diberikan paragraf ke-1 dan kedua untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Silakan kalian mencari dan menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada paragraf ketiga. Dan perlu kalian ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, bahwa setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Setelah kalian ingat akan hal tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, silakan kalian mencari untuk latihan soal yang pertama pada paragraf ketiga
mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah kalian temukan, silakan dikumpulkan dan diserahkan kepada Bapak dan Ibu guru kalian. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Kalian harus ingat bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Setelah kita mengetahui tentang sumber bunyi, kita juga akan mempelajari tentang indera pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar, yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar tersebut? Mari kita pelajari lebih lanjut tentang indera pendengar atau telinga. Setiap bagian telinga memiliki peran dan fungsi masing-masing. Telinga juga memiliki reseptor khusus untuk menyaring dan mengenali setiap bunyi yang berasal dari gendang telinga. Pada dasarnya, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Sekarang kita akan membahas satu persatu tentang bagian-bagian telinga tersebut. Telinga bagian luar merupakan bagian telinga yang terdiri dari daun telinga dan bagian rongga telinga luar menjadi batas dengan telinga bagian dalam. Masing-masing bagian tersebut memiliki fungsinya sendiri. Seperti 1. Fungsi daun telinga untuk memusatkan gelombang suara yang masuk ke bagian saluran telinga. Sedangkan fungsi rongga telinga adalah rongga telinga dilapisi lilin untuk mencegah masuknya air, untuk merekatkan kotoran maupun hewan kecil yang masuk ke dalam telinga. Dengan adanya lapisan lilin tersebut, benda asing tidak akan bisa masuk lebih dalam ke telinga kita. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Terdiri dari 3 bagian. 1. Gendang telinga. 2. Tulang-tulang pendengaran. 3. Tabung Eustachius. Marilah kita bahas satu persatu. Di bagian tengah telinga yang tadi sudah disebutkan ada 3 bagian. 1 adalah gendang telinga yang merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. 2. Sedangkan tulang-tulang pendengaran berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga, kemudian meningkatkan amplitudonya untuk diteruskan ke telinga bagian dalam. Tulang pendengaran meliputi martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian bagian telinga tengah yang ketiga adalah tabung Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi ini
untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah, sehingga tidak akan merusak gendang telinga. Selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam meliputi 1. Rumah siput atau disebutnya dengan koklea. 2. Saluran setengah lingkaran. Nah, baiklah kita sekarang bahas satu persatu. Bagian telinga dalam yang berupa siput, rumah siput atau koklea, di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar. Saraf pendengar menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Kemudian di telinga dalam tersebut juga ada yang disebut saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berperan sebagai alat keseimbangan. Berikut ini adalah contoh dari indera pendengar kita atau telinga kita yang terdiri dari bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Setelah kalian pahami tentang fungsi dari alat pendengaran kita dan bagian-bagian yang terdapat dalam telinga kita, serta cara merawat dan mencegah agar telinga kita tetap bersih dan sehat, kalian juga harus pahami bagaimana telinga bisa merasakan getaran. Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam kamu. Ya, demikian tadi pembelajaran tentang indera pendengar. Sekian Ibu akhiri video 1 ini. Kita masih belajar di video kedua, yaitu materi tentang tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 2 kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran ke-1. Sampai jumpa di video yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.